Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak izin menanggapi pernyataan Pak JK kemarin sempat menyinggung Pak Jokowi terkait menjadi presiden karena ada jasanya Pak JK, itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Tadi gimana Pak? Ini kan kemarin Pak JK juga sempat menyinggung kalau misalnya Bapak menjadi presiden bisa rusak negara ini gitu. Yang menilai bukan saya. Jadi Pak Yusuf Kala menceritakan peristiwa di mana tim dari Rismond Panjaitan ingin bertemu ada 7 orang untuk hal-hal yang berkaitan dengan ijazah palsu Jokowi barangkali. Tapi Pak Yusuf Kala menolak. Nah, teman-teman, inilah sebuah permainan kotor ya di perpolitikan bangsa dan negara kita, adanya serang, menyerang tanpa dasar, kemudian apapun bisa dihalalkan, cara apapun akan ditempuh hanya untuk mematikan atau membuat orang itu kalah. Jadi lawan politiknya harus dihentikan pergerakannya, meskipun itu adalah sebuah cara yang tidak elegan, bahkan mungkin menyalahi aturan, menyalahi hukum ya. Dan persoalan yang saat ini kita lihat bersama dalam kasus polemik ijazah Pak Jokowi ini sudah sangat meresahkan masyarakat, karena kasus ini sudah lama sebenarnya. Bahkan pernah ada korban, ada Bambang Tri dengan Gus Nur yang pernah dipenjarakan karena kasus gugatan ijazah palsu itu, dan hakim mengetuk palu bahwa mereka melakukan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo karena tidak ditemukan fakta kepalsuan daripada ijazah Jokowi tersebut. Nah, sekarang menguat lagi setelah Rismond bersama dengan Roy Suryo CS, mereka melakukan penelitian, menulis buku dan seterusnya, dan membicarakan tentang kepalsuan data ijazah palsu. Ini sangat heboh, dan hebohnya itu juga bukan karena Roy Suryo saja, tapi juga karena Pak Jokowi sendiri, karena menanggapi kan begitu, menanggapi. Jadi ada seperti tiktokan di sana, Pak Roy Suryo menyampaikan argumennya, kemudian juga ditanggapi oleh Joko Widodo, dan ini yang membuat masalah itu makin melebar. Jadi seperti ibaratnya api yang ditiup, ya, ada angin yang menghembus sehingga api itu menyala besar. Jadi tidak ada air yang disiram untuk mematikan api yang sudah dinyalakan. Seandainya Pak Jokowi diam sejak awal, ijazah yang dipersoalkan ini barangkali sudah selesai juga, apalagi kalau disertai dengan data, suatu bukti, dokumen yang dia miliki asli. Nah, ini yang diminta oleh Pak Yusuf Kala kemarin. Sudahlah Pak Jokowi, selesaikan saja polemik ini. Apa salahnya sih kalau Pak Jokowi tunjukin saja ijazah aslinya, kasih lihat begitu loh. Jangan biarkan anak bangsa ini bertikai, karena masalah ijazah ini sudah menjadi persoalan yang meluas. Banyak orang yang dirugikan, ya, banyak orang yang diuntungkan, ya juga, ya kan. Pihak yang dirugikan itu adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya, keluarganya pasti akan masuk dalam tekanan, ada penetapan tersangka di sana, ada keluarganya, kerabatnya yang terganggu dengan berita itu. Ya, orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, ya, seperti Roy Suryo, termasuk keluarga Pak Jokowi juga, dan orang-orang yang membela tim dari Pak Jokowi. Ini kan ada
hal yang menguntungkan, ada hal yang merugikan. Jadi lebih baik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak JK, ya sudah, kalau memang bisa tunjukin aja, ya kan? Apa sih salahnya kan begitu? Kalau mau tunjukin ijazahnya asli, ya udah, kasih lihat aja kan gitu. Nah, itulah awal cerita dari video Pak JK itu ya. Setelah Rismond ya menyatakan bahwa penelitiannya selama ini dia sudah melakukan verifikasi yang mendalam, penggalian data yang sangat komprehensif dengan berbagai macam cara ya untuk melakukan penelitian. Dan pada akhirnya dia harus jujur dengan penelitiannya sendiri bahwa ijazah palsu yang selama ini dikampanyekan itu tidak benar. Puncaknya penelitian terakhir dari Rismond Sianipar mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli setelah melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi. Nah, setelah itulah teman-teman, ada video viral yang dimana dalam pengakuan Rismond itu adalah video AI, ya, video AI. Dalam video itu ada ucapan yang mengatakan bahwa Yusuf Kala mendanai kasus ijazah Pak Jokowi ini. Maksudnya mendanai gugatan ijazah palsunya. Dan itu adalah Rismond Sianipar dalam video yang viral itu. Rismond Sianipar, walaupun itu pengakuannya adalah AI, mengatakan bahwa Yusuf Kala terlibat mendanai gugatan ataupun penulis surat terhadap kasus ijazah palsu Jokowi dengan memberikan uang sejumlah 5 miliar kepada Roy Suryo CS. Nah, barangkali inilah kaitan dengan apa yang selama ini dikatakan oleh Jokowi, ada orang besar di balik gugatan isu ini, ijazah palsu ini. Nah, dari video yang viral itu, Pak JK tidak terima dong, karena dia merasa saya tidak tahu tentang hal itu. Bahkan Rismond Sianipar saya nggak kenal, saya hanya tahu namanya aja, pernah dengar tapi nggak pernah ketemu, nggak kenal orangnya. Bagaimana saya memberikan uang 5 miliar? Untuk apa? Nah, atas dasar tuduhan itu, Pak JK melaporkan Rismond Sianipar karena pencemaran nama baik. Tidak lama setelah JK melaporkan Rismond Sianipar, muncul potongan video yang dipotong. Potongan video Pak JK sedang berbicara secara ilmiah di Universitas UGM tentang situasi toleransi beragama di Indonesia di zaman dulu. Dia menceritakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi di Ambon dan di Poso, di mana ada konflik yang mengakar dan bunuh-membunuh itu sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah pada saat itu, karena ada faktor yang melatar belakangi pikiran dari dua kubu antara Islam dan Kristen. Ini yang berkonflik bertiga itu, masalah Ambon dan Poso itu Kristen dan Islam. Jadi Yusuf Kala menceritakan kedua kubu ini mengklaim bahwa kalau membunuh itu adalah mati syahid. Ya, baik Islam maupun juga Kristen sama-sama punya pikiran yang sama, yaitu kalau membunuh Islam itu mati syahid, kalau membunuh Kristen itu mati syahid. Lalu ini videonya dipotong, hanya sampai di situ, dan ini viral. Dan akhirnya potongan video itu ditanggapi oleh banyak orang. Kita juga menanggapi karena kaget kan, seorang Yusuf Kala berkata demikian. Dalam ajaran Kristen ada mati syahid, kan kita nggak punya seperti itu dalam Alkitab. Yang ada adalah martir yang sejajar dengan itu, dan itu pun maknanya berbeda. Martir dalam ajaran Kristen kan
dikorbankan, bukan mengorbankan orang. Jadi tidak membunuh, tapi dia mati karena membela keyakinannya. Ya, artinya dia tidak mau menyangkal imannya, walaupun dia harus kehilangan nyawa, tapi tidak membunuh. Dia kehilangan nyawa karena bertahan dengan imannya, tidak menyangkal. Nah, itu martir dalam ajaran Kristen, dan kita sudah membahas itu. Kemudian viral tadi video itu yang dipotong itu sebagian dari kalangan masyarakat, dari kelompok Kristen dan Katolik menanggapi. Akhirnya Pak Yusuf Kalla dilaporkan ke polisi. Nah, inilah yang bikin kegaduhan itu. Potongan video yang disebarluaskan dan tanpa melihat keutuhan dari video tersebut. Padahal setelah saya lihat videonya secara utuh, Pak JK itu sedang menjelaskan konflik. Bahkan dia menentang orang yang punya pemahaman yang membunuh itu adalah syahid, masuk surga katanya. Pak JK bilang kalian sesat. Mana ada agama Islam, agama Kristen mengajarkan mati syahid masuk surga. Kalian justru masuk neraka. Jadi dia temui kedua kubu ini, Kristen maupun Islam, untuk mendamaikan, dan itulah alur cerita dari cuplikan video ini. Ya. Nah, sekarang Pak Yusuf Kalla mengklarifikasi bahwa video yang tersebar luas itu, potongan itu dilatar belakangi oleh isu politik yang sedang lagi panas mengenai ijazah Jokowi. Dan di situ Pak JK marah sekali dengan emosi, menyadarkan pendukung-pendukung Jokowi, bahkan disebut sebagai termul, ya, bahwa Pak JK ikut andil mengambil bagian untuk memperkenalkan Pak Jokowi di Jakarta kepada partai PDI Perjuangan pada saat itu untuk mengusung dia menjadi gubernur, ya. Dan akhirnya menang menjadi gubernur. Kemudian 1 tahun berlangsung, ada pilpres, dan barangkali Pak Jokowi meminta ke Ibu Mega supaya pasangannya itu Pak JK. Tapi Pak JK nggak mau. Sampai ada pernyataan Pak JK, kalau lihat video sebelumnya ya, dia bilang begini, hancurlah negara ini kalau Jokowi pimpin, kalau Jokowi menjadi presiden. Dia tidak punya pengalaman untuk itu. Dan pernyataan Pak Yusuf Kalla itu barangkali sampai kepada Ibu Mega, dan Ibu Mega menanggapi itu dengan apa? Dengan memasangkan Jokowi dengan Pak JK menjadi wakilnya Jokowi, calon presiden dan calon wakil presiden pada saat itu. Pak JK bilang, kenapa aku? Ya karena kata Ibu Mega, karena Pak JK punya pengalaman, Jokowi nggak punya pengalaman untuk itu. Jadi engkau bisa menasehati dia, bisa memberikan masukan hal-hal yang baik untuk bangsa ini. Jadi akhirnya mereka dipasangkan dan Pak JK terima itu. Jadi itu ceritanya. Jadi kalau Pak JK bilang saya ambil andil, ikut bagian, bahkan saya kalau kamu jadi presiden itu karena saya, ya ada benarnya bahwa JK yang bawa dia ke Jakarta. Dan kemudian karena JK terima juga pinangan, ya istilahnya begitulah, dari Ibu Megawati pada saat itu. Nah, itu ceritanya teman-teman.